Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya atau di short sebelumnya itu udah ditampilkan ya di running sebuah aplikasi AR udah mulai dari swipe menu, kemudian dari tutorial, habis itu adalah masuk ke AR. Nah, sekarang kita mau nambahin si AR-nya lagi nih. Jadi kita mau ngegerakin si objek AR-nya. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita masuk dulu ke si AR satunya. Nah, habis itu kita bikin sebuah UI canvas. Nah, di si canvas ini kita klik yang 2D aja biar kelihatan ya nanti. Nah, si canvasnya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, habis itu di dalam si canvas itu kita masukin UI, legacy, dan teks. Nah, jadi nanti teksnya fungsinya itu untuk ngasih tahu kalau kita nih harus mengarahkan kamera ke bidang datar gitu ya. Jadi supaya ngasih tahu. Nah, ini. Oke, kita drag ke sini. Nah, kemudian nih saya besarkan. Di situ dia berada di tengah seperti ini, center. Oke. Nah, dia udah ada seperti ini. Kalau misalnya mau tambah lebih agak bagus lagi, misalnya itu kita bisa tambahkan UI dan dikasih image ya. Jadi dia ada image-nya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu si image-nya itu ada di atas teks, kemudian si color-nya itu di seperti ini gitu. Jadi color-nya agak lebih muda gitu. Jadi sebenarnya bukan muda, jadi agak transparan lah gitu. Oke, seperti ini. Nah, si color dari si warnanya kita hitamkan biar benar-benar kayak bold, atau misalnya mau atau kalau misalnya kuning bagus ya. Oke, kita coba aja lah ya pakai warna kuning seperti ini. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan aja si teks ini ke dalam si image ini ya. Oke, misalnya kita kasih tahu namanya adalah peringatan. Oke, seperti ini. Nah, habis itu kita akan bikin si padnya, jadi untuk ngegeser-geserin si objek mobilnya. Nah, di link di description box itu udah ada si sprite-nya, jadi nanti kita tinggal copy dulu ke sini ya. Saya akan copy terlebih dahulu si sprite-nya. Oke, saya udah copy kan dua buah sprite ini ya. Oke, dua-duanya sama ya. Ini saya blok aja supaya lebih cepat. Di sini sprite dan UI, kemudian sprite modenya single dan di apply. Nah, sampai udah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik kanan di bagian canvas, habis itu kita tambahkan image. Nah, jadi image yang pertama itu misalnya namanya adalah padnya ya. Nah, si image yang ini itu si source image-nya kita ganti pakai yang ini. Nah, jadi dia seperti ini. Kita besarkan saja. Nah, habis itu kita geser dia ke sini. Nah, kalau misalnya terlalu besar ya itu kita tinggal kecilkan aja ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, untuk kanvasnya itu kita atur sesuai dengan si ini ya, 800 x 480. Tapi itu tergantungnya kalau misalnya mau apa namanya, karena tadi kalau kita running dia masih ada sisa ke atasnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau kita naikin aja ya. Jadi enggak 800. Nah, setelah itu, nah ini kan ternyata ketika setelah kanvasnya kita ubah, ternyata dia menjadi agak lebih kecil ya. Jadi kita perbesar aja. Cuma nggak usah terlalu besar-besar banget juga. Oke, misalnya di sini, nah habis itu misalnya yang masih peringatan pun, kalau misalnya mau diperbesar silakan, misalnya seperti ini.
Oke, dia agak sedikit atas. Nah, kemudian kita kasih di dalam si pad itu UI juga, dia adalah sebuah image di mana si source image-nya adalah si lingkaran yang tadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kurang besar, kita besarkan sedikit hingga menjadi seperti ini. Nah, ini adalah untuk menggeser-geser nanti si objek mobilnya punya kita. Nah, di sini misalnya kita kasih nama, ini adalah kursornya. Oke. Nah, kalau misalnya mau diganti warnanya itu bisa di sini di color, karena sebenarnya ini base-nya adalah putih, jadi kita bisa ganti warnanya. Nah, misal mau seperti ini atau misal seperti ini. Tergantung ya. Kalau misalnya mau diganti warnanya silahkan. Misalnya di sini saya pakai warna putih saja seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan kode. Nah, codingnya itu ada di si bagian kursornya. Jadi di bagian si script ini kita bikin satu script, misalnya namanya AR controller. Oke. Nah, kita buka si AR controller ini. Oke. Oke, ini masih belum selesai ya bukanya. Oke, di sini udah terbuka si AR controllernya. Nah, sekarang kita akan memasukkan kode ke si AR controllernya gitu ya. Jadi AR controller ini yang untuk ngekontrol si objek AR-nya. Oke, yang pertama di sini kita bikin dulu deklarasinya ya. Yang pertama itu kita bikin dia adalah sebuah public, di mana dia adalah sebuah rect transform. Oke, kita kasih nama, misalnya dia adalah gamepad namanya. Nah, di situ kita bikin satu public float ya. Float itu adalah untuk kecepatan dari si kursornya. Jadi misalnya kita set di sini adalah 0,5 f. Kalau misalnya mau lebih lincah bisa dinaikin gitu, jadi 1, 2 dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita buat di sini sebuah game object, itu adalah AR objek, misalnya itu si mobilnya ya. Kemudian vektor 3 itu perpindahan, jadi kita akan ngeset perpindahan dari si mobilnya nanti ya. Oke, di bagian sini kemudian di atas setelah mono behavior ini kita tambahin yang pertama adalah iDrag handler ya, ini. Kemudian kita kasih koma, terus iPointer up handler. Oke, habis itu adalah iPointer down handler ya. Jadi kita nambahin iDrag handler, iPointer handler sama iPointer down handler. Nah, kemudian nanti kita berarti tinggal buat sebuah function. Jadi kalau misalnya kita klik, nanti ini kan masih gini ya, nanti kita klik, nanti kan solve potential fix, terus implement interface, nanti bakal muncul ya. Jadi kita bikin interface baru nih, on drag, on point. Berarti tinggal yang ini ya. Jadi implement, oke. Ini sudah ya. Jadi kita udah punya on drag, on pointer down, sama on pointer up. Oke, di bagian on drag itu kita ganti ya. Jadi di sini kita ganti menjadi transform.position itu sama dengan event data dot position. Kemudian jadi transform dot local positionnya itu sama dengan vektor 2 dot clamp magnitude event data dot position dikurangi dalam kurung vektor 2 gamepad dot position. Kemudian
koma